Itu radio BBC itu, London, dalam radionya itu menanyakan apakah masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya telah siap menerima seorang Joko Widodo sebagai gubernur yang keturunan Cina. Racikan Berita 1. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, khususnya channel One Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Hari ini saya sengaja kalau keren kata orang tuh beranjang sana, sebenarnya bukan beranjang sana. Mendatangi. Bersilaturahmi juga bukan bersilaturahmi, tapi lebih mendatangi rumah orang tua kami ya, saudara kami, kakak kami, abang kami ya, dan senior aktivis juga. Ya pasti kita sudah tahu lah, Mas. Pakai gelar nggak nih, Insinyur Sri Bintang Pamungkas? Nggak usah nanti dipotong deh. Ya. Sri Sri Bintang Pamungkas selalu dipanggil dengan Mas Bintang. Nah, saya datang ini sebenarnya saya sudah lama nih mendengar bahwa beliau membuat buku, bukan mengarang, arti mengarang itu salah. Membuat sebuah tulisan yang berdasarkan fakta dan data yang dia terima, lalu dia dengar, lalu di situ ada saksinya walaupun sudah almarhum, ya, yang memberikan informasi ke beliau. Lalu beliau melihat Mas Bintang menelaah isi omongan itu benar apa enggak itu. Tapi berhubung yang berbicara ini adalah seorang aktivis juga, ya, dia sempat di Guntur, ya. Lalu nanti Mas Bintang yang akan tahu. Lalu Mas Bintang untuk memperkuat dari omongan itu, biar Mas Bintang tidak lupa, Mas ya, buatlah sebuah buku, ditulis. Sebabnya kalau ingatan dengan tulisan lebih bagus tulisan daripada ingatan. Karena ingatan itu bisa kita lupa dan mengarang-arang jadinya. Tapi kalau buku di sebuah tulisan itu menjadi abadi dan itu akan tercatat dan terbaca baik dari kita yang ingin membaca maupun anak keturunan Mas Bintang suatu saat. Nah, buku ini adalah dibuat oleh Mas Bintang pada tahun 2014 kalau nggak salah Mas ya. Saya membikinnya 4 tahun. 4 kira-kira. tahun. Selesai Tetapi baru terbit 2014. Diluncurkan itu 2014. 1 Juni 2014. Oh, berarti 4 tahun ya. Nah, ini bukunya. Iya. Judul bukunya itu keren. Ganti rezim, ganti sistem. Itulah Indonesia. Karena menurut kata orang, bukan saya, karena saya bukan pakar politik, Indonesia ini tidak akan pernah menemukan pemimpin yang sejati yang bisa membuat sistem itu bisa turun-temurun dari pemimpin yang membuat sistem bagus lalu turun-temurun. Lalu ada satu cerita yang menarik ya. Waktu 2019, kami ini berkunjung bukan berkunjung, kami termasuk tim suksesnya Prabowo. Saya sempat ketemu Mas Bintang kan, waktu di Ciapus. Jadi mantan Panglima TNI almarhum Joko Santoso pernah ngomong begini depan kami. Itu yang kameramen saya yang dari Solo ini dengar juga kok dia ngomong. Pak Joko Santoso bilang gini, waktu saya jadi Kasat, saya ingin tahu sebenarnya prajurit kita ini atau orang kita ini sebenarnya apa sih? Bener nggak berani sih? Kenapa sih kok kita ini selalu kalau berhadapan itu lalu tiba-tiba lemas? Lalu dikumpulkan oleh dia para peneliti mulai dari anatomi, ya, mulai dari unsur biologis untuk apa dan semua dikumpulin oleh dia. Akhirnya beberapa bulan kemudian kata Pak Jokowi, lahirlah dari hasil penelitian itu. Ternyata kromosom orang Indonesia itu adalah kromosom Yankee perasa. Jadi boleh dia melawan, tapi pada kenyataannya dia tetap mengutamakan rasa. Maka tampillah yang dinamakan di dalam Undang-Undang 45 yang itu adalah musyawarah dan mufakat. Orang Indonesia ini lebih suka bermusyawarah dan bermufakat, bukan kayak sekarang barbar. Jadi dikit-dikit ribut, nggak tahu masalahnya ribut. Itulah perlunya kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, karena Undang-Undang 45 yang asli itu adalah hak kita gitu, hak bangsa kita. Ada satu di dalam filosofi kita Bhinneka Tunggal Ika, itu menarik. Berbeda-beda, mau dia agama apa, mau dia kulit apa, kita tetap satu. Nah sekarang
bahasa keren yang keluar lagi itu Mas Bintang, namanya Sarakonomik. Gila, ada lagi Sarakonomik. Kenapa? Penguasanya bukan orang kita lagi. Penguasanya sudah orang-orang asing, ya. Lalu mereka berkuasa dengan kita. Dia menitipkan undang-undang itu kepada kawan-kawan di parlemen untuk dibuat untuk menjadi keuntungan bagi pengusaha. Begitu ya Mas ya, informasinya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, kembali ke masalah ganti rezim, ganti sistem. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Bintang. Ya, semoga Mas Bintang dengan jujur, dengan selama yang saya tahu beliau selalu berkata dengan jujur dan tidak terpengaruh dengan hal apapun, apalagi masa kekuasaan. Prinsipnya Mas Bintang adalah pemimpin di Indonesia adalah hak pribumi ya Mas ya, Betul. bukan hak asing. Nah, kebetulan saya keturunan, jadi saya nggak bisa jadi presiden. Saya keturunan orang Palembang, Mas. Nah, kita tanya sekarang adalah seperti Bukan itu. cuma hak milik. Hak milik. Nah, berhubung kami membicarakan tentang sistem ganti rezim, ganti sistem. Nah, kami ingat namanya mantan Presiden Joko Widodo. Nah, kita diawali dari masalah bentuk. Mas Bintang ini dalam bukunya ini saya lihat, saya baca di halaman 407 kalau nggak salah, 402 kalau nggak salah halamannya ini. Iya. Kalau nggak salah 402 itu bercerita tentang bahwa Jokowi itu sebenarnya Cina gitu loh, asli Cina, tapi kita lalai. Ahok yang jelas-jelas matanya Cina kita ributin sampai dia turun, tapi Jokowi itu Hitachi, hitam tapi Cina kan. Nah, kita tertipu di situ. Nah, bener nggak sebenarnya Jokowi itu orang keturunan Cina, dan dari mana sumbernya itu Mas? Jawab deh Mas. Begini, Anda mengawali dari buku ya. Buku itu sebetulnya isinya adalah tentang Soeharto, tentang Habibie, tentang Gus Dur dan Mega. Karena pendek-pendek ya, jadi saya jadikan satu itu. Lalu SBY. Ya, jadi belum masuk ke Jokowi. Akan tetapi pikiran tentang atau munculnya Jokowi itu kan sudah sejak 2005 di Wali Kota Solo. Ya, jadi saya tahu tentang Jokowi dan saya masukkan juga di dalam buku itu. Itu kan kalau kita bicara SBY kan 2004 sampai 2014 ya kan. Nah, di situ ada soal Jokowi ketika dia menjadi wali kota Solo. Nah, sehingga saya pun masukkan itu di dalam buku saya itu sebelum dia resmi jadi presiden. Sebab ini baru saya luncurkan itu tanggal 1 Juni 2014. Dia resmi menjadi presiden itu 20 Oktober 2014. Tetapi suara tentang dia sudah ada dan saya masuk termasuk bagaimana dia itu lahir. Sampai dia lahir aja tahu Mas ya? Iya. Dari informasi yang didapat kan? Dari informasi yang saya dapat ya, dia kelahiran 21 Juni ya, 21 Juni 1996. Ya, nah itu ya saya terpaksa menelusuri siapa sebetulnya Jokowi itu. Kok tiba-tiba menjadi wali kota yang trending gitu, yang hebat gitu ya. Hebat yang dibuat-buat. Nah, ada yang membuat. Bukan dibuat-buat, ada yang membuat. Oke, kembali lagi nih Mas. Artinya Jokowi bukan sentral fokus Mas Bintang awalnya. Bukan. Dalam buku ini adalah masalah Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur dan Susilo. Iya. Itu awalnya. Iya. Lalu kok tiba-tiba tertarik itu berdasarkan apa? Nah, jadi seperti saya katakan sebelum masuk 2004-nya 2004-nya si Susilo, ya kan? 2005 itu kemudian sudah ada Jokowi jadi wali kota. Ya, jadi sampai periode pertama. Ya, periode pertama ya. Jadi dan yang menarik sekali adalah ketika dia menjadi gubernur DKI.
Itu 2012 ya, kira-kira ya. 2012, 2013. Ya, pokoknya belum sampai 5 tahun ya, udah jadi presiden. 2012, 2013, 2014 dia maju. Ya, 1,5 tahun lah dia. Betul. Nah, ketika 2012 itu namanya muncul sebagai gubernur, itu radio BBC itu London, dalam radionya itu menanyakan apakah masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya telah siap menerima seorang Joko Widodo sebagai gubernur yang keturunan Cina. Kaget saya. Saya barusan kaget juga. Karena apa? Karena kita nggak baca beritanya itu. Ada beritanya, ada beritanya, itu, Mas. ada beritanya. Sempat disimpan nggak itu? Nah, saya yang jelas saya tidak mendengar sendiri, tetapi itu masuk dalam koran. Koran apa, Mas? Waduh, ini yang saya Yang juga nggak tahu. Iya. Ya. Tapi benar, itu benar. Oh iya, itu benar. Oleh karena itu saya menindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan rutin kami yang kami selenggarakan tadi disebut Guntur, ya lengkapnya Jalan Guntur 49. Kami ada pertemuan seminggu sekali, 2 kali seminggu, ya. Nah, di situ ada seorang senior kita lah, namanya Tan Masujito, orang Cina yang nama aslinya adalah Tan Suji. Dia orang sosialis, ya, partai sosialis, PSI zamannya Sultan Syahrir, dan mengaku sebagai muridnya Sultan Syahrir. Dia bersama-sama dengan tokoh-tokoh PSI yang lain seperti siapa wartawan senior? Siapa? Rosian Anwar, kemudian kakaknya Pak Subadio siapa? Sudarpo. Nah, Sudarpo itu juga orang sosialis. Kemudian Profesor Sarbini, ya, itu juga orang sosialis. Ya, kembali kepada si Tan Masujito, kita cerita dalam pertemuan tersebut, rame, ada banyak teman lah ya di Guntur 49 itu. Tan Masujito sendiri kaget, loh, kok begitu ya? Saya selidiki, dia bilang. Dan dia ngilang, ada 1-2 bulan ngilang, kembali lagi. Bener. Si Joko Widodo itu turunan Cina. Bapaknya dipanggilnya siapa namanya? Babah Uwi atau Babah Hong. Oi Hong Leong. Nah, beberapa hari kemudian dia datang lagi. Nama lengkapnya si Jokowi itu adalah Uwi Hong Leong. Oh, Uwi Hong Leong. Sempat ditanyakan nggak, Mas, ke siapa, ke Pak Tan itu? Itu dia dapat dari mana data itu? Dia cerita, dia itu orang, saya anggapnya adalah sejarawan tradisional. Khusus buku-bukunya itu buku-buku kecil. Itu bicara mengenai bagaimana orang Cina di Indonesia. Bagaimana mereka berkawin dengan sesama Cina maupun sesama orang Indonesia, dengan orang Indonesia. Lalu melahirkan keturunan-keturunan. Itu bukunya cukup banyak, dong. Bisa aja saya perlihatkan nanti, ada itu. Lalu bukan saya yang khusus saya, dia yang cerita hasil penelitian. Dia orang Cirebon, dan tentu saja punya banyak cerita di situ, banyak sumber ya. Lalu dia mengatakan bahwa
si Babah Uwi itu singkatnya ya menghamili seorang perempuan. Berusia 10 tahun. Tunggu dulu. Namanya Suyatmi atau Sujiatmi. Yang meninggal kemarin. Nah, saya tidak, ya dikabarkan meninggal, tetapi kan banyak rumor bahwa bukan itu, tapi yang lain gitu. Ya, jadi saya hanya menyampaikan bahwa namanya itu Sujiatmi, lalu umurnya baru 10 tahun. Hebat juga tuh Niti Maharjo. Umur 10 tahun itu menurut ginekolog yang saya juga tanyakan pada beberapa orang, asal perempuan itu sudah haid, maka dia sudah mempunyai potensi untuk melahirkan. Karena haid itu sebetulnya adalah telur yang terbuang, tidak dibuahi, ya, lalu terbuang. Jadi ketika si Tan Suji itu mengatakan begitu, oke, saya percaya. Nah, siapa kemudian lakinya itu? Ya disebutnya itu Babah Uwi. Karena kalau si Jokowi ini ternyata ya, Wi-nya itu, Jokowi itu Wi-nya itu dari Uwi. Joko Uwi. Ya, jadi kemudian berubah menjadi Jokowi, lalu berubah lagi menjadi Joko Widodo. Nah, lalu ibu sama Orok ini dititipkan kepada Noto Miharjo. Oroknya masih si Jokowi ini. Iya, si Orok ini si Jokowi bayi ini. Diasuh oleh ibu yang 10 tahun. Diasuh oleh ibu yang 10 tahun. Oh lah, ya Allah. Lalu si Noto Miharjo itu sebetulnya antara Noto Miharjo dan Sujiatmi itu ada di dalam satu lingkungan, ya, satu lingkungan di wilayah Boyolali. Persisnya di mana saya juga tidak care lah saya. Saya bukan penyelidik, ya. Saya hanya sekedar pengen tahu siapa dia. Boyolali itu terkenal dengan wilayah kan? Ternyata kemarin ada berita dari Dr. Tifa Tiasuma, ya, di mana dia berkunjung ke wilayah tersebut. Dan wilayah tersebut memang betul disebutnya adalah desa PKI. Dan yang saya dengar dari si Tan Suji itu memang di situ wilayahnya PKI. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka itu ibunya khususnya itu kelompok Gerwani, ya sangat mungkin. Nah, Noto Miharjo itu yang kena titipan tadi itu, dititipi sama si ibu sama si Orok ini, Jokowi ini, kelihatannya menikah, melahirkan 3 anak perempuan, yang kemudian menjadi adiknya Jokowi. Oh, berarti dia beda ibu ya, Jokowi ya? Beda bapak. Beda bapak juga. Loh, lah kan Jokowi. Ibunya sama, Sujiatmi. Masa orang 10 tahun ngelahirin Jokowi? 10 tahun tuh Sujiatmi udah ngelahirin Jokowi? Iya. Umurnya 10 tahun. Tetapi kemudian beberapa tahun yang lalu ada berita berubah. Dan beritanya itu mengatakan memang sengaja diubah menjadi 15 tahun. Ibunya? Iya, tetapi ya baru beberapa tahun yang lalu lah. Dirubah berita aja. Itu. Kayak ijazah palsu aja diubah mulu. Nah, lalu si Sujiatmi itu kemudian menikah. Apakah ya pokoknya mereka menjadi suami istri, melahirkan 3 anak, antara lain si Idayati. Nah, tiga orang itu, 3 orang perempuan itu namanya saya sebut dalam buku saya. Ya, Idayati.
Lalu tiba-tiba kemudian saya menjadi tertarik sejarahnya si Jokowi. Sebelum jadi gubernur. Rupanya dia jadi wali kota Solo. Ntar dulu, pemirsa, ini agak sedikit diluruskan. Mungkin mungkin dalam penyampaian pesan Mas Bintang ini agak mungkin saya karena dia loncat-loncat. Jadi saya luruskan sedikit. Gini, orang tuanya Jokowi itu, yang orang asli Cina itu dia menikahi ibunya Jokowi yang saat itu diberitakan, diinformasikan berusia 10 tahun. Kalau istilahnya bukan menikahi. Kalau menikahi itu kan udah sah. Oh, berarti menghamili wanita yang bernama Sujiatmi itu. Sujiatmi itu dengan waktu itu usianya masih 10 tahun. Lalu di saat pernikahan itu lahirlah Jokowi. Jokowi ya. Dari penghamilan itu. Nggak ngajak-ngajak tuh kawan. Coba ngajak-ngajak jadi lain ceritanya. Nah, jadi dari penghamilan itu selingkuhlah kasarnya, perbuatan itu mesum itu, perbuatan mesum itu, saya lebih kasarnya mesum, lahirlah Jokowi. Lalu minggat si Bapak Uwi ini. Bapak Uwi ini minggat, entah kemana ya, nggak tahu. Ada berita lagi. Nah, menarik ini. Akhirnya dia menikah dengan sesama Cina. Bapak Uwi itu. Lahirlah seorang anak yang asli Cina ya. Ketika Jokowi menjadi wali kota, anak ini umurnya ya lebih muda ya dari si wali kota ini ya. Mencari-cari Jokowi. Entah ketemu entah enggak, saya nggak tahu. Informasi dari mana ini, Mas? Ada informasinya. Ya saya kan sering ke Solo juga. Saya orang Solo. Dari umur 3 sampai umur 19. Jadi saya gampang ke Solo itu, dan di sana banyak teman-teman saya kan, ada Mudrik Sangidu, ada ini, ada itu. Ya saya sambil tanya, dan salah satu dari mereka itu mengatakan begitu. Ada anaknya, ada orang Cina mencari-cari Jokowi ketika dia jadi gubernur wali kota itu, dan mengaku sebagai adiknya. Satu bapak. Iya, dan saya tulis juga. Cuman ya saya tidak sempat mengetahui siapa nama anak itu. Tetapi bahwa ada orang Cina yang mencari-cari dia, saya tulis. Tapi dalam buku Mas Bintang kan, dalam buku Mas Bintang halaman 02 berapa itu mengatakan bahwa orang tuanya Jokowi itu masih memiliki kekerabatan dengan yang pemilik Sinarmas, Eka Jaya. Benar itu? Eka Wijaya. Dalam buku Mas Bintang loh. Begini ya, jadi ketika dialog dengan si Tan Suji itu dia menyebut-nyebut juga ada nama Ui Hong Leong sebagai orang Singapura terkaya menurut Forbes, terkaya nomor 32 di dunia. Di Singapura. Oh, kalah dia sama yang ini. Ya, pokoknya orang kaya lah. Bukan itu. Menurut Tan Suji bukan itu. Ya, artinya Ui Hong Leong yang di Singapura yang dia ditulis oleh Forbes itu tidak sama dengan Ui Hong Leong si Jokowi. Tidak sama. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa Ui itu datangnya dari kata Widodo itu datangnya dari nama keluarga Ui. Jadi marga Ui itu sering disebut Widodo, sering juga Wijaya. Nah, Eka Cipta Wijaya itu namanya Ui Ek Chong. Jadi sama, satu marga. Jadi bukan satu marga. Maksud saya bahwa kata Wijaya atau Widodo itu diambil dari Ui. Oke. Kita contohnya adalah Ui Ek Chong itu menjadi Wijaya. Eka Cipta Wijaya tuh Sinarmas
Iya. Menarik itu gini Mas, sangat menarik itu adalah ya saya sendiri sebagai wartawan malah saya baru dengar dari Mas Bintang bahwa kok BBC London yang menyatakan apakah masyarakat Jakarta itu menerima dengan BBC London ya. Iya, menerima dengan keturunan Cina itu. Aduh, itu sebenarnya nanti saya coba cari deh itu. Iya. Saya cari itu dapat beritanya di mana. Jadi kan menarik. Betul. Nah, kembali lagi ke Mas masalah bahwa Jokowi ini mengaburkan atau menghilangkan tentang keturunan dia yang sebenarnya. Ya kan cuma saya tanya nih Mas. Betul nggak sih nama mak dia itu di luar dari Sujatmi itu Yap Mewah itu? Betul nggak? yang nggak betul. Ya jadi kata Yap Mewah itu jadi gini. Jokowi itu keturunan Cina. Betul. Saya menganggap keturunan Cina itu asalnya dari bapaknya, bukan dari ibunya. Anggapan. Oh, bukan anggapan. Bahwa keterangan dari Tan Suji itu mengatakan yang Cina itu bapaknya, bukan ibunya. Sedang ada pihak lain yang mengatakan bahwa Cinanya Jokowi itu berasal dari ibunya. Yap Mewah. Yap Mewah. Nama Mewah itu nama yang biasa. Kayak Sunarko, Susanto, Suripto, Soeharto itu sudah nama yang biasa di Jawa itu. Mewah itu begitu juga. Saya punya pacar namanya Mewah juga. Dulu? Iya, Tan Mewah. Namanya? Iya. Nggak jadi, Mas? Nggak jadi. Kalau jadi, Mas, waktu di saya mahasiswa di Bandung. Iya. Waktu mahasiswa di Bandung. Begitu. Dan di Solo itu ada yang namanya foto studio Mewah. Ada. Sampai sekarang? Mungkin sampai sekarang juga masih ada di Slamet Riyadi situ. Oh, ini gimana nih kerabatnya Jokowi ini? Masih ada? Masih ada. Ya jadi Mewah itu nama yang biasa. Bahkan kemudian saya diberitahu sama dia, kakaknya itu namanya Tan Lian Hua. Lian itu adalah bunga teratai. Hua itu bunga. Ntar dulu, Tan ini kakak siapa? Kakaknya Mewah saya itu. Iya. Aduh, nggak enak saya. Aduh, biasa. Itu kan waktu mahasiswa. Aduh, ini bisa-bisa baki ya. Sedang Mei itu bunga yang kecil-kecil kayak di rumput itu. Oh. Jadi begitu. Kenapa sekarang masih ngingetin Yap Mewah? Jangan-jangan. Oh, masih ingat saya. Aduh. Nggak akan lupa. Pinjam helm dulu nih. Ya. Aku dari belakang lewat. maaf. Enggak. Masih mahasiswa waktu itu. Ya, jadi. Nah, tetap kembali ke Mas. Sekarang gini, kembali masalah satu pertama bahwa kita sudah jelaskan bahwa informasi yang didapat dari Mas Bintang itu bukan dari Mas Bintang. Tapi Mas Bintang dapat dari orang lain. Namanya Tan tadi, Pak Tan tadi, bahwa dan itu setiap kali kita bertemu, kita bicara soal itu yang mendengarkan tuh belasan loh, karena itu pertemuan. Jadi tidak cuma saya aja yang mendengar penjelasannya, penjelasannya dari Tan Suji, banyak. Semua orang Guntur zaman itu pasti tahu. Termasuk yang kerabatnya Jokowi ini dengar nggak, Mas? Yang kemarin. Saya kira dengar ya. Dengar. Nanti saya laporan ke Jokowi sampai. Nah, Mas, kembali lagi nih, Mas. Ini menarik, jadi menarik nih. Menarik ini ada kita fokus ke masalah keturunan Jokowi itu. Di sini sepertinya ada penghaburan sejarah. Ya, yang pertama adalah siapa yang membuat Jokowi menjadi presiden itu, Mas? Ya. Siapa? Nah, ini dari ini aja hasil wawancara kita udah melihat bahwa ini udah salah. Ya kan, pertama nama, kedua keturunan dia hilangin. Dengan diungkap oleh Mas Bintang seperti ini, secara tidak langsung kalau kita bicara bahwa Jokowi adalah bukan anak yang sah dari pernikahan yang sah. Ya dong? Ya, kira-kira begitulah. Jangan kira-kira langsung. Waktu itu kan kita nggak tahu nikahnya itu secara apa kan, sah apa enggak. Ya, 10 tahun dinikah. Nah, menurut Mas Bintang, siapa yang mengklaim ini, Mas? Jadi gini. Yang Mas Bintang dengar aja nih. Yang saya tulis di buku ini, tanpa tahu
tanpa tahu bahwa Jokowi ini terlibat di dalam soal ijazah. Masalah ijazah kan baru muncul 2012, 2013, lalu muncul lagi 2018, ya kan? Jadi ketika saya menulis ini sama sekali tidak ada soal ijazah. Ya, bahkan Jokowi belum sempat dilantik secara resmi menjadi presiden. Jokowi itu ketangkep di kota Lianjing, Cina. ya, RRC. Tahun berapa? Lupa. Yang saya tulis itu 2008. Oh, Ketika dia jadi wali kota. Ya kan, kalau wali kotanya kan 2005. Tetapi dugaan saya, ini dugaan ini. Bukan dugaan, malah ada orang Solo yang mengatakan pada saya, dia itu sudah belusukan ke Cina itu ketika jadi tukang mebel. ya karena usahanya dia kan. Karena usahanya dia. Nah sekarang dengan soal ijazah itu yang muncul sekarang-sekarang ini, saya kaitkan bahwa dia memang sekolah di UGM bersama-sama dengan Hari Mulyono. Bahkan Hari Mulyono menikahi adiknya Jokowi, Si Ida. si Idayati. Lalu mereka setelah 85 ya, katakanlah lulus tanda kutip, Hari Mulyono lulus, mungkin dia enggak, Jokowi mungkin enggak lulus, berangkat bersama-sama ke Aceh untuk bekerja di pabrik kertas Kraft Aceh. Itu fakta. Nah, memang kemudian pabrik kertas Kraft Aceh itu tidak bisa jalan dan akhirnya tutup. Tetapi sebelum itu disebutkan bahwa Iriana tidak suka dengan wilayah itu. Jadi pengen pulang. Tutupnya memang disebabkan antara lain bahan bakunya kurang dan bahan bakarnya gas itu juga Mahal itu. bukan mahal. Kurang pasokannya. Kurang pasokannya. Nah, jadi mereka pulang ke Jakarta. Si Hari Mulyono ini anaknya saudagar batik Lawian. Pasti kaya raya. Dan memang kaya raya. Itu dibuktikan oleh si Dokter Tifa itu datang ke Lawian, ke tetangganya Hari Mulyono. bapaknya Hari Mulyono. Hari Mulyono setelah itu ya mestinya ya punya kerjaan lah, mungkin di batiknya juga. Tetapi si Jokowi itu lontang-lantung. Dia kembali ke perusahaan bapaknya, mebel itu. Iriana itu istrinya Jokowi bukan? Ya katanya istrinya. Katanya istrinya. Jadi mereka sudah suami istri ketika berangkat di Aceh itu. Dengan Iriana itu. Iya, dan si Hari dengan Hidayati. Nah, Jadi mereka berangkat ke Aceh itu, informasi yang didengar oleh Mas Bintang, mereka semua sama-sama memiliki pasangan. oh sudah memiliki pasangan. Oke. Udah memiliki pasangan. Tapi itu nggak sempat saya tulis ya di buku saya karena ya karena saya tidak mempunyai interest untuk Kurang tertarik lah. kurang tertarik dengan soal itu. Ya. Yang penting keturunannya aja tuh. Ya. Nah jadi dia menangani mebel si Hari Mulyono itu. Ya. Jadi dia sudah sebelum menjadi wali kota sudah jualan ini mebel. Antara lain namanya Roda Jati atau nggak salah ya. Roda Itu Jati ya. terbesar. Terbesar di Solo. Dan memang bahan yang digunakan itu kayu jati. Yang menarik
Jokowi ini suka mencari hutan jati. Di dekat Semarang tuh, kalau dari Jakarta masuk ke Semarang itu ada Alas Roban namanya. Itu banyak jati. Ya, dari Pemalang, Pekalongan, Pemalang sampai ke Semarang itu. Ya, karena Solo itu dekat dengan Jawa Tengah, ada di Jawa Tengah, dan kemudian di Jawa Tengah itu ada sumber kayu jati, antara lain di Alas Roban itu. Maka Jokowi sering ke sana. Sering ke sana tuh nyari kayu yang perlu dipotong, ya kan? Untuk dijadikan. Nah, ini orang Solo ini mengatakan bahwa dia itu punya anak, Winarti namanya. Dari perempuan lain. Oh, bukan Bu Iriana? Bukan. Oh. Ya, bukan. Dan dia sudah ekspor mebel itu ke Cina itu sebelum jadi gubernur. Ketika masih luntang-lantung pulang dari Aceh, nggak ada kerjaan itu. Nah, menurut orang-orang Solo, ya beberapa yang ketemu sama saya kan, sering saya di tempatnya Saudara Mudrik dan teman-teman yang lain ya, itu dia ditangkap oleh polisi Cina itu bukan setelah jadi gubernur, tapi sebelum setelah jadi wali kota, tapi sebelum jadi wali kota. Ya, nah saat itu pula ketika saya mendengar berita itu, saya teringat dengan kasusnya SBY. SBY itu waktu sekolah di Fort Benning di Georgia, Amerika Serikat, romancing dengan istri komandannya, instrukturnya. Instruktur. Oh. Yang saya tahu instrukturnya itu orang hitam, ya, orang hitam. Lalu istrinya itu kelihatannya orang Eropa Timur, namanya Olga. Nah, sempat ketahuan ditembak SBY. Tetapi dilindungi oleh 2 orang, 1 marinir, 1 Kopassus. Nama-namanya saya sebut itu di bagian SBY. Artinya SBY dengan Jokowi ini hampir sama dong ya? Nah, tunggu dulu. Nah, saya cek kemudian dengan orang-orang yang datang hampir bersamaan ketika SBY ke sana. Ke Amerika? Ke Amerika. Ini peristiwa di Amerika ya? Peristiwanya di Amerika. Oh, bukan di Indonesia? Bukan. Oke. Tapi awalnya saya mendengar dari Jakarta. Nah, ada jenderal setelah itu. Ada Prabowo, ada Kiflan Zain, ada yang lain-lain. Nah, satu di antara mereka itu membenarkan apa yang saya dengar. Bahwa memang terjadi penembakan. Nah, penembakan itu menimbulkan semacam sinyal-sinyal. Ini orang bisa dikerjain. Jadi apa? Jadi agen. Dan sekolah di Amerika itu oleh orang-orang Amerika Latin dikenal dengan School of Americas. Artinya orang-orang lulusan situ akan menjadi orang-orang yang bisa dipakai untuk kepentingan Amerika. Oke. Kalau di Indonesia dulu tahun 2004 waktu pertama kali SBY jadi presiden sebelum pemilihan, 2 hari sebelumnya mantan Kasat Pak Hartono mengatakan bahwa SBY itu pernah nikah.
waktu sebelum dia. Oh iya, iya. Hartono menjelaskan itu dan kebenaran saya sendiri sebelum masuk AMN. Pokoknya dia sudah pernah punya perempuan. Dia udah nikah, itu sempat ribut kan, didatangi juga kantor kami dulu di Rawat-Rati oleh beberapa orang dan salah satu ya ada korban lah waktu itu. Ya artinya apa? Artinya memang kalau bahasa Jawa SBY itu tukmis. Artinya Mas? Batuk klimis. Setiap kali perempuan cantik dia menjadi jatuh hati. Iya. Nah, jadi apa yang terjadi di Georgia itu dibenarkan oleh seorang jenderal. Nah, kita kembali ke masalah Jokowi tadi. Nah, karena teringat masalah itu, saya pikir Jokowi ini juga dijadikan agen oleh RRC. Nyambung ya? Nyambung. SBY begitu, terikat dengan perbuatan dia. Enggak lah, kalau itu ya biasa ya, orang yang sudah ketahuan jeleknya atau apa tuh namanya, ketahuan aibnya, itu bisa dipakai. Iya. Nah, Jokowi juga begitu. Iya. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang merencanakan ini semua, seorang seperti Jokowi kok bisa jadi presiden? Nah, di situ jawabannya. Oh, ngerti. Dia itu sudah menjadi agen Cina. Faktanya pembangunan ke dia semua. Betul, Jokowi betul. Terjawab. Ya, terjawab. Nah, ini Mas. Nah, tetapi Amerika nggak suka. Amerika juga ingin menggunakan Jokowi sebagai agennya. Nah, contohnya ketika saya tulis ini, ketika Jokowi itu diperkenalkan oleh Megawati, diperkenalkan kepada beberapa gubernur, kepada duta besar di Jakarta. Dia itu cium tangan duta besar Amerika. Si Jokowi ini cium tangan, dan itu beritanya memang luas dan viral itu. Viral. Ya. Artinya apa? Sejak itu duta besar Amerika sering berkunjung ke Jokowi. Jadi dua-dua ini memanfaatkan kebutuhan. Memang. Nah, yang menarik, Hillary Clinton sampai datang 2 kali waktu jadi menteri luar negerinya Barack Obama. Datang ke Indonesia 2 kali. Nah, ini tidak saya tulis, tetapi beritanya bisa dicari di Google sampai hari ini. Untuk memantapkan Jokowi jadi presiden, gubernur dulu, baru kemudian jadi presiden. Bukannya waktu Hillary datang itu dia sudah jadi presiden, Mas? Belum. Saya tahu tahun-tahunnya. Ada di Google tanggal-tanggalnya. Jadi saya tidak salah itu. Bahkan sebelum itu 2006 datang Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri juga. Tetapi dia Menteri Luar Negerinya Bill Clinton. Untuk secure bahwa SBY melaksanakan tugasnya melindungi kepentingan Amerika. Pemirsa yang budiman, ini kita lurusin lagi. Mungkin maksud dari Mas Bintang bahwa Hillary Clinton itu mungkin itu di 2006 ya, dia datang. Enggak. Di 2000 berapa dia datang? Sebabnya Hillary Clinton itu datang waktu masa eranya Jokowi kan? Jokowi jadi presiden kan? Sebelumnya jadi gubernur. Dia setelah jadi presiden dia datang sekali lagi. Oh, berarti dengan gubernur dan dengan waktu dia gubernur dia datang, itu masih masa jabatannya Barack Obama. Lalu setelah jadi presiden, dia pun datang, Hillary Clinton. Ya. Nah, yang Menteri Luar Negeri yang di RSBY kemarin waktu Bill Clinton siapa? Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. Itu ya maksud saya mau mengatakan bahwa itulah Amerika. Ya, ngerti. Amerika itu tidak mau kehilangan agennya. Ya, saya ngerti. Maksudnya kita ngerti bahwa ada kebutuhan seperti itu. Ya. Mas, kembali lagi Mas, ke Mas Jokowi.
benarkah ibunya atau bapaknya orang tuanya Jokowi ini ada jadi PKI atau? Ya kalau melihat wilayahnya, ya, dan kemudian diperkuat oleh kemarin secara tidak disangka-sangka kan Dr. Tifa itu ke Boyolali, itu memang ada desa PKI, ya di situ. Oke. Artinya Boyolali itu sendiri ada desa khusus PKI ya? Iya. Dan Jokowi itu besar di lingkungan itu. Di lingkungan itu, ya itu yang saya tulis. Oke. Itu yang saya tulis. Di dalam buku Mas Bintang ya, dalam buku Mas Bintang yaitu saya tulis ganti rezim, ganti sistem. Boyolali. Di daerah Boyolali itu dari Jawa Tengah. Nah jadi itu ada namanya desa PKI. Nah jadi masalah masalah informasi bahwa dia apakah PKI itu tidak ditulis di buku ini, tapi tempat tinggal. Ya. Ini bicara tentang buku ya, tentang buku. Ya. Nah jadi satu hal lagi Mas yang mau saya tanyakan untuk menutup tentang Jokowi lagi. Nanti ada pertanyaan berikutnya, tema yang berbeda. Ada satu lagi ya yang Anda perlu tahu ya. Satu-satunya presiden yang ketika dilantik, Menteri Luar Negerinya dari Amerika datang, yaitu John Kerry. John Kerry itu datang pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Oh ya, itu betul. Iya. Itu maksud saya tadi Mas, kalau Hillary itu waktu dia gubernur kali ya. Iya, John Kerry benar. Hanya mau menunjukkan bahwa jalannya Jokowi sudah benar. Iya. Yaitu dari wali kota ke gubernur, lalu ke presiden. Ya itu sejalan saya. Sudah diatur sama Amerika. Ada. Di samping Cina tadi itu. Ya, keturunan Cina. Ya. Dan lebih seru lagi bahwa ada lagi anak Jokowi namanya Minarti dari perempuan yang lain. Padahal dia sudah nikah dengan namanya Ibu Iriana. Tunggu. Ada lagi satu yang banyak yang tidak diketahui orang. Bahwa ketika Megawati menetapkan Jokowi jadi calon presiden untuk 2014 itu kan digugat sama Prabowo di MK. Ya. Tentang soal jumlah suara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Megawati mendapat buku proposal referendum di Papua. Tertulis Joko Widodo. Tidak mungkin Joko Widodo akan bikin buku seperti itu. Itu pasti dari CIA. Oh, ngerti saya. Artinya jangan UPM ini kerjaan CIA ini. Kalau ini ceritanya, ini nggak benar. Sebenarnya sudah dapat data dari informasi ya, kalau nggak salah kan sekarang Australia, maaf kalau salah, diduga Australia yang justru full mendukung untuk UPM ini. Malah ketangkep pada 2 orang kan. Oh, ya, jadi iya. Bahkan kemudian dengan buku referendum dari untuk Papua ini, Megawati berangkat ke Amerika. Bermaksud mau menyerahkan ini kepada Obama. Dia berangkat ke Gedung Putih. Yusuf Kala yang sedang umroh dipanggil untuk ikut ke sana, ditemani oleh Lim Bian Kun. Lim Bian Kun itu siapa, Mas? Lim Bian Kun si SIS itu loh. Oh, Sofian Wanandi. Oh. Jadi Sofian Wanandi, Megawati, Yusuf Kala ada di sana. Hancur. Lalu Obama memerintahkan yang namanya John Kerry, senator yang barusan meninggal, ya setahun yang lalu meninggal, untuk menemui ketua MPR. Oh, Sofiananto. Siapa? Ketua MPR dulu siapa? Sofiananto kan? Siapa? Yang ketangkap itu? Ya namanya nggak terkenal. Dugaan saya untuk melantik Joko Widodo dengan buku itu tadi, referendum itu. Oh, saya ngerti. Jadi sudah disetujui bahwa Joko Widodo akan jadi presiden oleh Amerika.
Nah, itu kira-kira bulan Juli atau Agustus. Yang jelas bulan Agustus tanggal 17 Megawati sudah ada di Jakarta untuk upacara. Bulan September ada pertemuan di Amerika tentang Interfaith. Interfaith itu International Force for East Timor. Diselenggarakan di Melbourne, Australia. Hadir di situ Kiki Sanakri. Oh, Letnan Jenderal Purnawirawan. Iya, PPAD waktu itu. Ya. Di tengah pembicaraan yang fokusnya adalah tentang referendum Timor Timur yang sudah terjadi, ya kan? Seorang yang namanya Damien Kingsbury. Siapa itu, Mas? Itu seorang dosen di salah satu universitas di Australia. Mengatakan, saya sudah mendapatkan bukunya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Pak Kiki Sanakri mengatakan, saya mencoba mendapatkan buku itu, tapi nggak dikasih. Jadi confirm. Kalau mau dicek langsung, ya, apakah tanggal-tanggal tersebut 2014, kira-kira bulan Juli atau Agustus Megawati berangkat ke Amerika. Waduh, pemirsa yang budiman, ini menarik. Ini langsung kita putus saja dulu, karena kalau ini emosi penonton nggak dapat nih. Kalau dinambahin lagi. Jadi ini ada informasi baru lagi, dan jujur saya baru dapat juga. Kami akan melanjutkan episode bahwa Jokowi adalah double agent. Ya, bahwa Jokowi adalah double agent. Nah, itu udah dia double bini, double anak, double agent juga. Maaf Pak Jokowi, ini bukan ini cerita di buku, dan ini fakta, dan ini sebuku ini kami ungkap, ini lebih dulu, makanya saya tertarik setelah saya ngobrol Mas Bintang, saya tertarik mau kita kupas walaupun sedikit. Ini bukunya sudah ada, dan ini udah lama. 4 tahun beliau membuat, baru dirilis 2014, ya Mas. Nah, untuk itu pemirsa yang budiman, memang saya gantung ceritanya karena ada episode yang lain yang mungkin saya tanyakan biar Mas Bintang panas terus. Dan episode berikutnya akan kami sampaikan ini. Apabila dalam penyampaian pesan ini ada satu hal yang mungkin ada patut diduga kami yang keliru, Mas Bintang keliru atau kami benar, kami mohon juga pemirsa untuk meng-cross check hal itu. Dan ini adalah kita membahas tentang silsilah Jokowi, dan sekarang sudah jelas bahwa pertama Jokowi adalah keturunan Cina, itu jelas. Dan itu Mas Bintang mendapatkan data itu bukan dari Mas Bintang, tapi dari kawannya yang dinamakan Tan Suji tadi. Dan yang kedua, Jokowi sendiri sebenarnya dia betul memang dia beristrikan namanya Iriana. Nah, dia klarifikasi seperti itu. Dan yang ketiga adalah bahwa Jokowi itu tinggal di lingkungan desa PKI, ya. Dan tidak bisa menyatakan walaupun dia orang juga Desa Palu Arit. Desa Palu Arit. Nah, belum tentu juga kalau walaupun desa Palu Arit, mungkin kita belum tahu juga kalau dia PKI kan. Berarti ini kan ini bisa sendiri. Dan yang ketiga yang sangat mengejutkan adalah ternyata Jokowi memiliki 2 istri dan 1 anaknya diduga dinamai Minarti. Nah, untuk itu, untuk menjelaskan seperti ini yang perlu nanti akan pengajian yang lainnya. Yang jelas isi buku ini yang kami wawancara ini, kami poskan ini adalah semua ada di buku ini. Makanya pemirsa wajib untuk membeli buku ini biar tahu yang kami sampaikan itu benar nggak sama dengan isinya, ya kan? Dan yang sangat mengejutkan bahwa Jokowi dipastikan adalah double agent. Waduh. Racikan Berita 1.